Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Salatu wassalamu ala man uhiya ilaihil Qur'an, Sayyidina wa maulana Muhammadin sahibil burhan. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimuliakan, khususnya para pecinta Al-Quran dimanapun berada. Ketika Nabi Allah Adam alaihi salam melakukan pelanggaran di dalam surga, lalu beliau mendapatkan ujian, rumah tangganya berantakan, bahkan harus dihukum turun ke dunia ini terpisah dengan istrinya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan solusi seperti disebutkan di dalam Al-Quran. Fatalaqqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaih. Nabi Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Fataba alaih, maka Allah pun menerima taubatnya. Pelajaran buat kita bahwa ketika masalah datang menerpa, ada kesulitan yang kita hadapi, ternyata solusinya adalah membaca kalimat dari Allah, kalimatum mir Rabbih, dan kita memiliki kalimat itu, yaitu Al-Quran. Maka membaca apa yang datang dari Allah, itulah solusi kehidupan yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Ketika Nabi Yunus alaihi salam mendapatkan ujian yang amat dahsyat dan sulit untuk dicarikan jalan keluarnya. Bagaimana tidak? Nabi Yunus harus dilemparkan ke dalam samudra yang amat dalam. Bahkan ditelan, dimakan oleh ikan raksasa. Mungkin kalau kita yang mengalami, tidak akan terpikir apa jalan keluarnya, kemana dan apa yang akan kita lakukan. Ternyata solusi yang ditempuh oleh Nabi Yunus adalah seperti disebutkan oleh Al-Quran. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seperti dalam surah As-Saffat itu. Nabi Yunus ternyata menerima atau membaca tasbih, yang tentu saja tasbih itu adalah kalimat dari Allah, seperti di ayat lain dilukiskan, fanada fil zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Begitulah para nabi-nabi Allah, para kekasih Allah, dalam mencari solusi kehidupan masalah yang mereka hadapi dalam hidupnya, ternyata adalah kembali kepada wahyu Allah. Maka kita yang memiliki wahyu Allah yang kurang lebih 6.000 ayat itu, 6.236 ayat yang kita miliki, yang kita yakini. Tapi kenapa solusi kehidupan tak kunjung kita dapatkan? Mungkin jawabannya adalah kita tidak mau membaca solusi kehidupan itu. Bukankah Al-Quran sendiri menamakan dirinya dengan syifa'u wa rahmah, bahkan syifa'ul lima fis sudur. Karena itu, bulan Ramadan ini seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memanggil kita, wahai umat manusia, wahai umat Islam, jika selama ini di luar Ramadan engkau malas, engkau cuek terhadap Quran, akankah masih rasa malas itu masih menghantui kita di bulan Ramadan untuk mau menengok dan cuek terhadap Al-Quran? Karena itu, di bulan Ramadan ini, mari kita kembali kepada Quran, baca kitab itu. Kitab Quran yang kita miliki, yang kita yakini adalah solusi kehidupan yang telah terbukti memberikan jalan keluar pada hamba-hamba Allah. Bahkan bukan hanya hamba Allah, bukan hanya manusia. Tidakkah kita baca dalam Quran bahkan hewan bernama lebah sekalipun, seperti bahkan menjadi nama dalam Quran, nama surah An-Nahl, dan diceritakan di sana bahwa nahal itu, lebah itu,
itu bisa membuat rumah yang sangat dahsyat, yang sangat canggih. Anda bisa membaca kecanggihan rumah lebah yang berbentuk segi enam itu dalam kacamata sains. Bahkan lebah bisa menghasilkan obat dari yang keluar dari perutnya bernama madu. Pertanyaannya, kenapa bisa binatang bernama lebah bisa sehebat itu dan bisa mendapatkan inspirasi secanggih itu, hasil sehebat itu, obat sedahsyat madu? Dalam Quran dilukiskan, wa auha ilan nahl, karena lebah menerima wahyu dari Allah. Dengan kata lain, lebah membaca wahyu. Lebah mengikuti wahyu Allah. Pertanyaan kita sekarang, kenapa kita dirundung banyak masalah? Jawabannya adalah karena kita tak kunjung membaca wahyu itu, bahkan tak mau mempelajari dan mengikuti wahyu Allah. Karena itu, semoga di bulan Ramadan ini kita kembali bisa membaca wahyu Allah, atau disingkat WA. Bacalah wahyu Allah, di sanalah sumber kehidupan, bahkan sumber solusi. Semoga Allah merahmati kita semua. Bacalah Quran sampai kita meninggal dunia, karena itulah perintah yang pertama kali datang kepada Rasulullah. Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.